terus menawarkan diri untuk kalau ada rumput-rumput yang udah panjang gitu saya ketemu. Dan mungkin orangnya sebenarnya lebih karena yang punya rumah mungkin merasa kayak wah ini anak kecil nih, saya mungkin kelas 6 SD waktu itu 6 SD? Itu udah dikasih kesempatan, dibayar, uangnya lumayan gitu untuk ukuran waktu itu, dipakai transport untuk ibu saya cari kerja. Halo Sobat iJoss dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Syam Hakung kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita bakal ngobrol sama orang yang udah sukses di layar kaca di perfilman Indonesia. Kita sambut Reza Rahadian. Halo. Boleh dong tepuk tangannya yang di studio, sepi banget. Terima kasih. Kak Reza, apa kabar sebelumnya? Baik, terima kasih sudah memenuhi undangan dari iNews. Dengan senang hati dan mohon maaf atas keterlambatan saya. Tidak apa, karena macet juga tadi. Kak Reza Rahadian, bisa dibilang orang-orang tuh pada bilangnya aktor 1000 wajah. Waduh. Pendapatnya gimana? Mungkin karena ya 1000 wajah itu kan lahir dari era ke era, sebenarnya ada selalu muncul terminologi itu bagi aktor-aktor yang mungkin dirasa kemunculannya setiap kali ada film atau peran tertentu gitu, berupaya untuk tampil dengan transformasi-transformasi yang baik sedikit maupun banyak berubah. Jadi mungkin kalau saya melihat ke belakang beberapa film-film memang ada begitu cukup banyak sebenarnya variasi-variasi karakter. Sebut saja misalnya Cokro Aminoto, Habibie, atau kemudian My Stupid Boss, dengan bentuk-bentuk yang lain gitu. Mungkin itu yang membuat barangkali sebagian publik menilai bahwa wah, ini aktor 1000 wajah. Mungkin 1000 wajah karena perannya cukup variatif gitu. Perannya cukup variatif, dan kalau ngomongin soal di Google, kemarin saya sempat mau searching Reza Rahadian. Yang muncul tuh Reza Rahadian lagi, Reza Rahadian. Reza lagi. Nah, sebelum kita jauh ngebahas soal Kak Reza Rahadian kayak gitu, aku sempat nyari-nyari juga tentang Kak Reza. Ternyata dulu kan katanya sempat jadi tukang potong rumput keliling seperti itu. Itu benar Kak Reza? Ya, artinya sebenarnya mungkin itu terlalu sounds too dramatic gitu ya. Tapi sebenarnya itu kegiatan yang spontan terjadi. Saya ingat sekali itu era-era memasuki era krisis ekonomi gitu ya. Ibu saya kebetulan bekerja di sebuah perusahaan dan kena PHK gitu. Jadi kami berupaya melakukan sesuatu untuk bertahan hidup gitu. Nah, salah satunya tiba-tiba saya pulang sekolah, saya terpikir wah saya ada sepeda, ada gunting rumput yang biasa dipakai di rumah. Saya coba deh iseng keliling kompleks tempat di mana saya dekat tempat saya tinggal, terus menawarkan diri untuk kalau ada rumput-rumput yang udah panjang gitu saya ketemu. Dan mungkin orangnya sebenarnya lebih karena yang punya rumah mungkin merasa kayak wah ini anak kecil nih, saya mungkin kelas 6 SD waktu itu 6 SD? Itu udah dikasih kesempatan, dibayar, uangnya lumayan gitu untuk ukuran waktu itu, dipakai transport untuk ibu saya cari kerja gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang saya tidak merasa perlu meromantisasi itu gitu ya, tapi bahwa itu adalah perjalanan hidup gitu. Dan saya syukuri sebagaimana mestinya, dan menurut saya itu petualangan yang seru gitu. Petualangan yang seru. Buat saya itu keseruan tersendiri. Itu memori yang indah. Bahwa seru juga ya dulu. Kok mikir-mikir nyari duit gimana caranya nih, masih kelas 6 gitu. Ternyata bisa nyari duit juga gitu. Jadi ya seru aja sih. Seru aja. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin soal itu dari kelas 6 SD seperti itu ya Kak Reza. Kalau misalnya ngomongin kita soal ke layar kaca, Kak Reza Rahadian, itu kan bermula di film atau sinetron Bidadari, betul? Betul. Jadi sinetron Bidadari eranya waktu itu bidadarinya sudah bukan Marshanda ya, tapi Angel Karamoy kalau saya tidak salah ingat ya, yang menjadi bidadarinya. Yang berperan di sinetron Bidadari. Saya menjadi figuran waktu itu. Usia saya mungkin umur saya masih 16 tahun. Saya jadi anak SMP. Terus saya menjadi bagian dari sinetron itu sebagai figuran. Itu pengalaman pertama saya melihat atau berada di dalam set gitu.
Awal mulanya kenapa bisa tuh, Saya ikut Kak Reza? kan biasanya kalau kayak gitu kan itu ada agent ya, agent buat ekstrasnya gitu. Nah, terus saya ketemu agent itu di mall kalau nggak salah gitu, terus ditawarin dan dulu tuh banyak informasi-informasi di majalah atau koran mengenai misalnya audisi Oke. atau casting call apa gitu. Nah itu ya saya kadang-kadang kirim-kirim aja CV lah gitu, mungkin bahasa sederhananya kirim-kirim CV kemana gitu. Mencari potensi-potensi yang bisa digali. Dari situ kemudian dapat kesempatan itu, terus berlanjut, saya ikut pemilihan model majalah remaja tahun 2004, juara favorit, ketemu dengan berbagai macam manajemen, mulai aktif casting sana casting sini sampai saya dapat peran pertama saya di 2005, sinetron. Luar biasa. Ternyata seorang Reza Rahadian yang sekarang terkenal, cukup dikenal, bukan cukup lagi ya, sangat dikenal oleh banyak masyarakat di Indonesia dan juga di mancanegara. Ternyata ikutan casting juga awal mulanya ya. Saya tuh kalau casting sebenarnya casting itu bukan terminologi yang digunakan untuk awal mula karir atau tidak. Oke. Tapi casting itu adalah sebuah proses yang wajar sekali, bahkan bukan hanya wajar ya, itu proses yang bisa dibilang mutlak gitu. Ketika seorang produser, sutradara memutuskan untuk mencari peran yang tepat untuk karakter yang akan diperankan nantinya. Jadi proses casting itu sampai detik ini, kalau misalnya saya masih ada, kadang-kadang ada sutradara yang ada satu peran nih mau ditawarin buat lo gitu, tapi kayaknya gue butuh ngeliat lo dulu screen test atau casting gitu, lo keberatan nggak ya gitu untuk coba dulu, gue pingin lihat gitu. Saya sangat nggak keberatan gitu, karena buat saya itu proses yang sangat normal, dan saya nggak suka bahasa normal, tapi proses yang wajar gitu. Jadi buat saya nggak ada persoalan sih. Kalau boleh kita flashback dulu ke beberapa waktu yang lalu yang tadi sempat dibilang jadi figuran di sinetron sinetron Bidadari, sorry. Karena yang memperanin Marsanda jadi saya keingetnya kayak gitu. Itu tuh kalau boleh tahu bayarannya berapa sih? Aduh, Masih ingat bayaran nggak sih? zaman itu kalau saya ingat-ingat ya, mudah-mudahan saya nggak salah ya, sekitar 35.000. Oke. 35.000 dan itu ada potongan manajemen. Jadi mungkin saya dapat bersih tuh 25.000 lah. Oke. Atau 30.000 gitu. Itu tetap bersyukur dengan pada saat itu Ya apa yang buat seseorang yang belum punya pengalaman bekerja dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya, tentu itu berarti sekali gitu, bahwa biar bagaimanapun kecil besarnya sebuah penghasilan ketika kita mengerjakan itu atas upaya kita sendiri sebagai manusia, sebagai individu, tentu akan sangat berarti gitu. Jadi saya percaya bahwa kalau katanya Pramudia Anantatur, berbahagialah orang yang makan dari keringatnya sendiri, itu kalimat yang luar biasa gitu ya, dan itu ya sangat berarti.